Jangan bilang kamu pintar kalau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, percaya atau tidak. Orang-orang cerdas itu punya filter khusus untuk memilih kebiasaan yang bikin mereka makin maju atau malah bikin mereka stuck. Ini bukan soal IQ tinggi atau jadi anak emas di sekolah, tapi tentang cara mereka menghindari hal-hal yang sebenarnya kita sering banget lakukan. Kamu pikir kamu sudah cukup pintar? Yuk, kita bongkar rahasianya. Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang pasti bakal dijauhi oleh orang cerdas? Jangan salah paham ya, kebiasaan-kebiasaan ini justru hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi, orang-orang cerdas, mereka malah menghindarinya. Bukan karena mereka sombong, tapi karena kebiasaan ini menghambat mereka buat maju. Jadi, kalau kamu mau lebih cerdas atau setidaknya nggak ketinggalan, dengarkan baik-baik apa saja kebiasaan yang dijauhi oleh orang-orang cerdas ini. Yang pertama, malas bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi sering banget dibilang ciri orang sukses. Tapi, faktanya, nggak semua orang cerdas ngejar standar bangun jam 5 pagi kayak motivator di luar sana. Orang cerdas cenderung lebih memilih tidur yang berkualitas daripada sekadar bangun pagi buta tapi ngantuk seharian. Mereka tahu kapan waktu tubuh mereka butuh istirahat dan kapan harus produktif. Yang penting mereka bisa bekerja di jam optimal. Jadi, nggak peduli pagi atau malam, yang penting performa. Yang kedua, bergantung pada media sosial. Bukan berarti orang cerdas anti media sosial ya, tapi mereka nggak akan terjebak lama-lama scroll tanpa tujuan. Mereka sadar banget kalau terlalu lama di media sosial bisa bikin mereka kehilangan fokus dan waktu. Alih-alih scroll tanpa akhir, mereka akan memilih hal-hal yang lebih berguna seperti membaca buku, eksplorasi ide baru, atau ngobrol langsung dengan orang yang bisa bikin mereka berkembang. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat, bukan sebagai hiburan semata. Yang ketiga, takut salah. Orang cerdas nggak takut salah. Bahkan, mereka seringkali sengaja mencoba hal-hal baru yang kemungkinan gagalnya besar. Mereka tahu, kesalahan adalah guru terbaik. Daripada main aman dan nggak belajar apa-apa, mereka memilih untuk gagal, belajar, dan terus berkembang. Jadi kalau kamu sering takut salah, coba deh pikir-pikir lagi. Mungkin itu yang bikin kamu nggak maju-maju. Yang keempat, perfeksionisme. Ini satu lagi yang sering disalahpahami. Banyak orang kira perfeksionis itu tanda cerdas, padahal malah jadi bumerang. Orang cerdas tahu kapan harus cukup puas dengan hasil yang ada. Mereka nggak buang-buang waktu buat mengurus detail kecil yang sebenarnya nggak terlalu berdampak besar. Mereka tahu kapan harus action, kapan harus evaluasi, dan kapan cukup. Perfeksionisme malah jadi hambatan buat orang cerdas. Mereka fokus ke hasil, bukan ke sempurnanya. Yang kelima, terlalu bergantung pada opini orang. Orang cerdas cenderung nggak peduli dengan pendapat yang tidak membangun. Bukan berarti mereka nggak mau menerima masukan, tapi mereka tahu mana kritik yang berguna dan mana yang cuma omongan kosong. Mereka punya prinsip yang kuat dan gak gampang goyah hanya karena omongan orang. Dengan begitu, mereka lebih fokus ke pencapaian dan kualitas diri yang sebenarnya. Yang keenam, multitasking yang berlebihan. Multitasking memang terdengar produktif, tapi kenyataannya bikin kita kehilangan fokus dan kualitas kerja. Orang cerdas menghindari multitasking berlebihan. Mereka memilih untuk menyelesaikan satu tugas dengan sempurna sebelum lanjut ke tugas berikutnya. Dengan cara ini, mereka bisa memastikan hasil terbaik tanpa kehilangan fokus. Yang ketujuh, mengabaikan kesehatan mental. Bukan cuma kesehatan fisik yang penting, tapi kesehatan mental juga. Orang cerdas paham betul kalau mental health yang stabil itu kunci produktivitas dan kebahagiaan. Mereka nggak ragu untuk ambil waktu istirahat atau bahkan pergi konsultasi jika dibutuhkan, karena bagi mereka, lebih baik menjaga diri daripada terjebak dalam toxic productivity yang bisa menghancurkan kesehatan mental. Yang kedelapan, berdiam di zona nyaman. Orang cerdas nggak akan lama-lama di zona nyaman. Mereka tahu, semakin mereka nyaman, semakin sedikit mereka berkembang. Mereka akan terus mencari tantangan baru, mengasah kemampuan, dan memperluas wawasan. Zona nyaman itu ibarat jebakan yang bikin kita malas bergerak, dan mereka sangat menghindarinya. Yang kesembilan, kebiasaan mengeluh.
Mungkin kita pikir orang cerdas nggak punya masalah, tapi sebenarnya mereka cuma memilih untuk tidak mengeluh dan langsung mencari solusi. Mereka tahu, mengeluh nggak akan merubah keadaan. Daripada membuang energi untuk keluhan, mereka lebih memilih untuk mencari solusi dan melangkah maju. Jadi, kalau kamu sering merasa punya banyak keluhan, mungkin kamu perlu mulai belajar untuk lebih fokus ke solusinya. Yang ke-10, rutin membandingkan diri. Orang cerdas sangat menghindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Mereka tahu bahwa perjalanan setiap orang itu unik, dan kompetisi sejati adalah melawan diri sendiri. Bagi mereka, membandingkan diri hanya akan membuat mereka kehilangan fokus dan kepercayaan diri. Jadi, mereka lebih memilih untuk terus mengembangkan potensi diri dibanding sekadar melihat ke arah orang lain. Jadi, dari 10 kebiasaan tadi, ada nggak yang masih sering kamu lakukan? Ingat, jadi orang cerdas bukan soal seberapa tinggi IQ kamu, atau seberapa besar prestasi yang sudah kamu raih, tapi soal bagaimana kamu mengelola kebiasaan sehari-hari. Orang cerdas nggak terjebak dalam rutinitas yang bikin mereka stagnan. Mereka terus memperbarui diri, memperbaiki kebiasaan, dan siap melangkah maju. Kalau video ini bisa kasih insight buat kamu, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe untuk konten seru lainnya. Yuk, sama-sama berkembang dan jaga kebiasaan kita jadi lebih baik.